Jadi, apa yang dipelajari kali ini? Yang pertama, definisi perbandingan sastra atau sastra bandingan. Ya. Kemudian, saya akan berbicara tentang sejarah ilmu perbandingan sastra. Ya, jadi perbandingan sastra sebagai ilmu, ya, sebagai sebuah kajian yang serius, yang akademik. Kemudian ada yang berikutnya adalah tokoh di dalam ilmu perbandingan sastra. Dan yang terakhir adalah kegunaan ilmu perbandingan sastra. Oke, jadi saat kita berbicara tentang definisi perbandingan sastra atau sastra bandingan, terdapat banyak ahli yang mempunyai pendapat, ya. Ada misalkan pendapat dari René Welle, kemudian ada pendapat dari Jacques Derrida, ada juga misalkan pendapat dari Totoshi Dezapetnek, ya. Kemudian juga ada pendapat dari Susan Basnet misalkan. Kemudian kalau kita bicara dengan ahli sastra atau kritikus sastra di Indonesia, kita bisa menyebut misalkan pendapat dari Sabadi Djoko Damono, bisa. Atau misalkan yang bisa juga yang juga sering dikutip pendapat dari Indra Swara, ya. Tapi saya di sini hanya akan memberikan dua pendapat, ya. Dua-duanya kaliber. Yang pertama adalah dari René Welle, ya. René Welle ini di Indonesia dikenal dengan buku yang dia tulis bersama dengan Warren, ya. Bukunya Theory of Literature, ya. Kalau tidak salah terjemahannya teori kesusastraan, ya. Terbitkan Gramedia kalau tidak salah. René Welle mengatakan bahwa sastra bandingan itu adalah kajian yang membandingkan keterkaitan atau hubungan di antara dua karya sastra. Ya, ini dari buku Theory of Literature, ya. Jadi perhatikan, kalau Anda benar-benar sudah membaca buku Theory of Literature, ya, atau teori kesusastraan, jangan keliru mengutip, ya. Jadi ada bab-bab di dalam buku itu yang ditulis oleh René Welle, ada bab-bab yang ditulis oleh Warren, ya. Jadi pendapat Welle di dalam buku yang ditulis kolaborasi antara Welle dan Warren. Kemudian Jacques Derrida, ini filsuf yang kontemporer, filsuf kontemporer yang terkenal, ya. Beliau profesor di setahu saya tidak hanya di bidang sastra Prancis dan sastra bandingan, tapi juga filsafat, ya. Beliau dikenal dengan dekonstruksi, ya. Oke, sudah meninggal. Kalau Jacques Derrida ini berbicara tentang definisi sastra bandingan, itu justru beliau mengarahkan pada kajian sastra bandingannya. Jadi kajiannya itu seperti apa. Dan dari apa yang disampaikan oleh Derrida di dalam salah satu artikelnya, ya, kurang lebih kalau berbicara secara teoretis, definisi yang pas tentang sastra bandingan itu susah juga, karena kita harus berbicara tentang batasan-batasan sastra. Apa sih yang dimaksud dengan sastra? Apakah hanya teks saja
Jadi bandingkan teks dengan teks atau lebih dari itu. Kemudian ada kerumitan di dalam pendefinisian yang kaku ya. Jadi seperti sebuah siklus setan. Meskipun demikian, beliau lebih pada bukan menghindari untuk memberikan definisi terhadap istilah sastra bandingan atau perbandingan sastra, bukan, tapi beliau lebih fokus pada ya di dalam kajian sastra bandingan ya tinggal dibandingkan saja dengan apa yang memang hendak dibandingkan. Dan saat kita ini di luar Derrida ya, kalau Anda belajar sastra, pengertian teks itu luas sekali, bukan hanya yang teks itu yang tertulis ya, bahkan simbol itu juga bisa disebut teks di dalam kajian sastra. Lebih luas dalam kajian budaya. Jadi sastra bandingan itu cakupan luasnya seperti di dalam bukunya Totoshide Zavetnek itu diperluas mengarah pada perbandingan antar budaya. Untuk sejarah istilah di dalam bahasa Inggris, jadi sekali lagi ada istilah di dalam bahasa Jerman dan Perancis. Untuk sejarah istilah dalam bahasa Inggris, comparative literature, istilah ini diperkenalkan oleh Matthew Arnold di tahun 1657. Ya. Dia menerjemahkan dari istilah yang sudah populer di Perancis. Nanti Anda lihat bagaimana Perancis itu atau Eropa daratan memulai kajian sastra bandingan, begitu ceritanya. Jadi Matthew Arnold di salah satu lecture-nya, di salah satu ceramahnya itu atau kuliahnya menerjemahkan dari bahasa Perancis ya literatur comparé dengan istilah comparative literature. Tapi tidak berhenti sampai situ. Si Matthew Arnold ini juga memberikan definisi ya, dan definisi ini bisa melengkapi dari definisi yang sebelumnya ya. Definisi ini sifatnya Anda bisa gunakan dengan cara yang fleksibel ya. Jadi bukan sesuatu yang comparative literature adalah bukan, tapi Anda bisa memahami bahwa comparative literature itu adalah bisa dijelaskan dengan bahwa tidak ada kejadian, tidak ada suatu karya sastra yang bisa dipahami kecuali dengan memahami keterkaitannya dengan kejadian lain atau karya sastra lain. Jadi seolah-olah Matthew Arnold ini membandingkan bahwa satu kejadian itu bisa dipahami dari kejadian-kejadian lainnya. Sebagaimana juga sastra, karya sastra ya itu bisa dipahami dengan membandingkannya dengan karya-karya lainnya ya. Jadi unik ya, cara membandingkan ini seolah-olah ada aura sosiologi sastra ya, karena sastra ini cerminan masyarakat salingnya. Tapi kalau dalam konteks ini murni Matthew Arnold merujuk pada pembandingan antara satu teks ya yang bisa dipahami hanya dengan memahami teks sebelumnya. Ini menarik. Nanti sekali lagi nanti di Salindia berikutnya saya bicara ada nama Julia Kristeva. Ya, ini menarik sekali. Oke. Saat kita berbicara sejarah ilmu perbandingan sastra, kita akan mendapati beberapa nama. Ya, dapat dikatakan bahwa sejarah comparative literature atau ilmu perbandingan sastra atau sastra bandingan itu dapat disebut dimulai di akhir abad 19 di Cluj oleh Mels de Lomnis, kemudian di Zurich oleh
Louis Paul Bess, kemudian dinolong oleh Joseph Texte. Kemudian di tahun 30-an di Prancis ada Paul van Tingen, ada juga Paul Hazard. Kemudian yang berkembang di Prancis, ya, jadi tidaklah mengherankan kemudian kalau kita nanti di dalam perjalanan akan menemukan seperti perkembangan perbandingan teks, keterkaitan antara teks satu dengan teks lainnya itu kuat sekali di Perancis. Ya, nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan berbicara itu ya. Seperti kajian interteks itu juga dimulai di Perancis ya, wacana awalnya. Meskipun ada yang mengatakan jadi ada nama Julia Kristeva, tapi ada yang mengatakan Kristeva itu mengambil ide dari saya lupa namanya ya. Jadi balik lagi ke Salindia ini. Jadi kemudian di tahun 50-an ada Jean-Marie Carré ya, kemudian ada Fernand Paul Despeger. Lalu di masa modern itu ada Louis Verkema, ada Jacques Derrida, ada René Wellek, ada Ulrich Weinstein, ya, ada Susan Basnet. Terkait dengan perkembangan ini ya perbandingan sastra. Jadi dulu dimulai sebenarnya di akhir abad 19, isunya adalah bagaimana karya sastra tiap negara ya. Jadi isunya itu sebenarnya national literature ya, sastra dari bangsa tertentu itu bisa mempengaruhi sastra bangsa lain. Jadi tidak hanya terkait dengan membandingkan waktu itu dari segi bahasa, filologi, saling pengaruhnya seperti apa dari satu bangsa ke bangsa lainnya, juga kemudian berkembang ya pembandingan pada isu-isu yang lain. Jadi jauh melampaui dari hanya sekadar membandingkan bahasa ya, banyak hal ya. Jadi akhirnya perbandingan sastra itu kemudian seperti tadi di awal saya sudah ceritakan di dalam perjalanannya seperti yang diarahkan oleh Totoshi de Sebetnek ya, itu mengarah pada perbandingan budaya. Jadi dimulai dari teks, kemudian apa yang berada di balik teks, ya, apa yang ada di teks dan di balik teks konteksnya saling dibandingkan. Oke. Lalu apa kegunaan atau manfaat belajar ilmu perbandingan sastra? Ya. Jadi dengan kita belajar ilmu perbandingan sastra, ya, tentu saja cakrawala kita terkait dengan perbedaan budaya bisa makin luas, ya. Apalagi saat Anda ya atau kita bisa menemukan karya-karya yang misalnya bertema sama, tapi kemudian setelah dikaji dengan cara membandingkan, Anda menemukan ternyata memang ada perbedaan, ya, banyak bagian sama, tapi ada 2 atau 3 berbeda. Itu jadi seperti itu. Kemudian dapat memahami pengaruh satu teks terhadap teks lainnya. Nah, ini menarik. Kajian ini bisa terjadi misalkan perlu Anda ketahui bahwa ilmu perbandingan sastra adalah ilmu yang bersifat interdisipliner, jadi bisa menggunakan ilmu-ilmu lain untuk membantu di dalam kajian. Misalkan di dalam membandingkan 2 teks, kita bisa berbicara tentang sejarah, ya. Jadi misalkan
turunan teks dengan teks aslinya di dalam menggambarkan peristiwa sejarah itu bagaimana misalkan, atau sesuatu yang agak mirip dengan sosiologi sastra, ya, tapi penerapannya sedikit berbeda. Jadi misalkan kalau dalam sosiologi sastra kan kita bicara karya sastra, latar belakang masyarakat di mana karya itu lahir, bagaimana. Kemudian terkadang juga kita melihat kehidupan dari pencipta atau pengarang. Di dalam ilmu perbandingan sastra yang kita lihat adalah misalkan apakah karya ini dibuat oleh seorang pengarang yang pernah membaca atau pernah membuat tulisan tentang karya yang dibandingkan. Jadi ada karya yang terbit duluan, kemudian ada penyair, ya, atau pengarang begitu membuat karya baru, tapi sebelum karya baru ini terbit, dia pernah membuat tulisan artikel atau pernah berbicara kepada temannya atau di muka publik. Saya sangat mengagumi pengarang ini, ya. Pengarang ini padahal pengarang yang menulis cerita sebelumnya. Nah, kebetulan cerita yang diciptakan oleh ini pengarang yang karyanya lahir belakangan itu ada kemiripan. Nah, di situ kita bandingkan ada kemiripan pengaruh seperti apa, ya, itu. Kemudian dapat memberi inspirasi penelitian. Nah, ini menarik. Anda kalau tertarik, ya, nanti skripsinya mengambil sastra, ini bisa menjadi bahan perenungan. Kalau aku mau mengambil ini kajian sastra bandingan, ya. Kemudian yang keempat tadi masih terkait dengan yang nomor 2 tadi, ya. Jadi itu kegunaan atau manfaat belajar ilmu perbandingan sastra.